Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, ada saya Alfi Marifah. Dan saya Rizky Audi Fajriah. Kami akan mempresentasikan tentang materi penyelesaian audit. A. Melaksanakan pengujian tambahan penyajian dan pengungkapan. Prosedur untuk memenuhi 3 kategori tujuan audit. Yang pertama, tujuan audit golongan transaksi. Yang kedua, tujuan audit saldo. Yang ketiga, tujuan audit penyajian dan pengungkapan. 3 tahapan ini sudah dijelaskan bagaimana auditor merancang dan melaksanakan pengujian audit untuk mendapatkan bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung kategori tujuan audit. Auditor menilai bukti yang diperoleh selama 3 tahapan audit terdahulu untuk menentukan apakah perlu melakukan pengauditan tambahan berkaitan dengan tujuan audit, penyajian, dan pengungkapan. Pendekatan auditor dalam mendapatkan bukti tentang penyajian dan pengungkapan sama dengan pendekatan yang digunakan auditor dalam mendapatkan bukti untuk tujuan audit, transaksi, dan tujuan audit saldo. Proses audit. Tahap pertama yaitu merencanakan dan merancang pendekatan audit. Tahap kedua, melaksanakan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Tahap ketiga yaitu melaksanakan prosedur analisis dan pengujian atas rincian saldo. Tahap keempat adalah menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit, keterjadian serta hak dan kewajiban mengungkapkan peristiwa dan transaksi yang terjadi dan terkait dengan entitas. Contoh prosedur substantifnya yaitu mereview kontak untuk menentukan bahwa piutang usaha dimohonkan sebagai jaminan. Tujuan audit yang kedua yaitu kelengkapan semua pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah dimasukkan. Contohnya yaitu menggunakan daftar pengungkapan untuk menentukan apakah laporan keuangan sudah memuat semua pengungkapan yang diwajibkan oleh prinsip akuntansi yang diterima umum. Tujuan audit yang ketiga yaitu klasifikasi dan kemampuan untuk dipahami informasi keuangan disajikan dan digambarkan dengan tepat dan pengungkapan diekspresikan dengan jelas. Contohnya yaitu mereview laporan keuangan untuk menentukan apakah aktiva diklasifikasikan dengan benar antara kategori lancar dan tidak lancar. Baca catatan kaki untuk penjelasannya. Yang keempat, ada ketetapan dan penilaian informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar pada jumlah yang benar. Contohnya yaitu merekonsiliasi jumlah yang dimasukkan dalam catatan kaki utang jangka panjang dengan informasi yang diperiksa dan didukung dalam kertas kerja audit utang jangka panjang auditor. Review atas utang bersyarat dan komitmen. Utang bersyarat adalah kewajiban potensial kepada pihak luar di masa mendatang yang jumlahnya tidak diketahui akibat dari aktivitas yang telah terjadi. Ada 3 kondisi untuk keberadaan utang bersyarat, yaitu yang pertama, terdapat potensi pembayaran ke pihak luar atau kerusakan aktiva yang diakibatkan kondisi yang ada. Nomor kedua, terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pembayaran atau kerusakan di masa mendatang. Yang ketiga, hasil akan dipecahkan oleh satu atau beberapa kejadian di masa mendatang. Standar akuntansi menggunakan 2 pendekatan berkaitan dengan kerugian akibat kontingensi, yaitu yang pertama kontingensi menggunakan metode nilai wajar, yang kedua tingkat kemungkinan. Jenis utang bersyarat yang menjadi perhatian auditor. Yang pertama, pelanggaran atas hak paten atau tindakan pelanggaran lain. Kedua, persoalan pajak pendapatan. Yang ketiga, garansi produk. Yang keempat, diskonto utang wesel. Yang kelima, jaminan untuk kewajiban orang lain. Keenam, saldo letter of credit yang beredar yang tidak digunakan. Tujuan auditor dalam memeriksa utang bersyarat adalah pertama, menilai perlakuan akuntansi atas utang bersyarat yang diketahui untuk memastikan apakah manajemen sudah menggolongkan kontingensi dengan tepat, yaitu tujuan penyajian dan pengungkapan penggolongan. Kedua, mengidentifikasi seberapa besar kemungkinan kontingensi yang belum diidentifikasi oleh manajemen. Tujuannya untuk penyajian dan pengungkapan perlengkapan. Prosedur audit untuk menemukan kontingensi. Yang pertama, meminta keterangan kepada manajemen, baik secara lisan ataupun tertulis, dalam meminta
keterangan auditor harus spesifik dalam menggambarkan berbagai jenis kontingensi yang mungkin memerlukan pengungkapan sebagai pengingat bagi manajemen untuk kontingensi yang tidak dilihat atau yang belum paham. Kedua, mereview ketetapan pajak dari kantor pajak tahun ini dan tahun yang lalu agar bisa menunjukkan di tahun mana terjadi ketidaksepahaman. Ketiga, mereview notulen rapat Dewan Komisaris dan rapat umum pemegang saham untuk menemukan indikasi pelanggaran hukum atau kontingensi lain. Yang keempat, menganalisis beban hukum pada periode yang diaudit dan review faktur laporan dari kantor penasihat hukum untuk menemukan indikasi utang bersyarat, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hukum atau pajak. Yang kelima, mendapatkan surat dari setiap penasehat hukum utama yang telah melaksanakan bantuan hukum untuk klien tentang status perkara di pengadilan yang masih berlangsung atau utang bersyarat lainnya. Yang keenam, mereview dokumen audit untuk mencari informasi yang dapat menunjukkan potensi kontingensi. Yang ketujuh, memeriksa letter of credit yang sedang berjalan pertanggal neraca dan meminta konfirmasi tentang saldo yang sudah digunakan dan yang belum digunakan. Evaluasi utang bersyarat yang diketahui. Pada hal tertentu, potensi kewajiban mudah diketahui untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Dalam hal yang lain, pengungkapan mungkin yang tidak diperlukan apabila kontingensi sangat jauh dari mungkin atau jumlahnya tidak material. Untuk kontingensi yang memerlukan pengungkapan, auditor juga mereview konsep catatan kaki untuk memastikan bahwa pengungkapan informasi bisa dimengerti dan menetapkan secara wajar kondisi kontingensi. Prosedur audit untuk menemukan komitmen. Pencarian komitmen yang tidak diketahui biasanya dilakukan sebagai bahan dari audit setiap bidang audit. Contohnya, dalam memeriksa transaksi penjualan, auditor seharusnya waspada terhadap komitmen penjualan. Auditor harus waspada ketika membaca notulen rapat, kontrak, dan file arsip korespondensi. Mengajukan pertanyaan kepada pengacara klien. Mengajukan pertanyaan kepada pengacara klien merupakan prosedur utama yang menjadi tempat utama auditor bergantung untuk mengevaluasi tuntutan hukum yang diketahui atau klaim lain terhadap klien dan mengidentifikasi tuntutan tambahan. Auditor bergantung pada keahlian dan pengetahuan pengacara klien. Penyelidikan standar terhadap pengacara klien dan ditandatangani oleh pejabat perusahaan harus mencantumkan hal-hal berikut. Yang pertama, penundaan tuntutan yang mungkin diajukan. Kedua, klaim yang telah dinilai atau belum dinilai atau penilaian di mana pengacara memiliki keterlibatan yang signifikan. Yang ketiga, permintaan di mana pengacara memberi masukan informasi atau komentar mengenai kemajuan dari setiap item yang terdaftar. Keempat, permintaan Biro Hukum untuk mengidentifikasi setiap penundaan yang tidak disebutkan atau tindakan atau pernyataan hukum yang mungkin diajukan bahwa daftar klien tidak lengkap. Kelima, pernyataan yang memberikan pengacara mengenai tanggung jawab pengacara untuk memberitahukan manajemen mengenai persoalan hukum yang memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan dan untuk merespon secara langsung kepada auditor. Sifat penolakan pengacara untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai kewajiban kontingen kepada auditor jatuh dalam dua kategori. Kategori pertama yaitu pengacara menolak merespon karena kurangnya pengetahuan mengenai persoalan yang melibatkan kewajiban kontingen. Kedua, pengacara menolak mengungkapkan informasi yang mereka anggap rahasia. Menelaah peristiwa kejadian. Menelaah peristiwa kemudian atau kejadian setelah tanggal neraca harus dilakukan auditor untuk menelaah transaksi dan kejadian yang muncul setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah terdapat transaksi atau kejadian yang mempengaruhi penyajian dan pengungkapan pada laporan periode berjalan. Secara lebih spesifik, SA 560 merumuskan tujuan auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian untuk yang pertama, memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Tipe kejadian setelah tanggal neraca. Yang pertama, kejadian yang memiliki dampak langsung pada laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Yang kedua, kejadian yang tidak ada dampak langsung pada laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan.
Kejadian yang memiliki dampak langsung pada laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Kejadian ini memerlukan penyesuaian atas saldo akun pada laporan keuangan tahun berjalan jika jumlahnya material. Yang pertama, pengumuman kebangkrutan oleh pelanggan atas debitur perusahaan karena debitur mengalami kesulitan keuangan. Yang kedua, keputusan pengadilan dengan jumlah yang berbeda dari jumlah yang tercantum dalam pembukuan. Yang ketiga, penjualan peralatan harga yang sudah tidak digunakan lagi dalam operasi dengan harga yang di bawah nilai buku. Apabila kejadian ini digunakan untuk menilai jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan akhir tahun, auditor harus membedakan antara kondisi yang ada pada tanggal neraca dengan yang timbul setelah akhir tahun. Kejadian yang tidak ada dampak langsung pada laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Kejadian yang memberikan bukti tentang kondisi yang belum ada pada tanggal neraca melainkan timbul setelah tanggal neraca dan cukup signifikan untuk diungkapkan seperti pertama, penurunan nilai pasar atas sekuritas milik perusahaan untuk investasi sementara atau akan dijual kembali. Yang kedua, pembelian obligasi atau sekuritas ekuitas. Lalu yang ketiga, penurunan nilai pasar atas persediaan sebagai dampak dari tindakan pemerintah yang mempengaruhi batasan penjualan produk. Lalu yang keempat, kerugian persediaan yang tidak diasuransikan akibat kebakaran. Yang terakhir, penggabungan atau merger, usaha atau akuisisi. Tiga situasi prosedur audit atas peristiwa dan fakta sesudah tanggal neraca. Yang pertama, peristiwa terjadi antara tanggal laporan keuangan dan laporan auditor. Yang kedua, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang ketiga, fakta yang diketahui oleh auditor sesudah laporan keuangan diterbitkan. Pengumpulan bukti akhir. Yang pertama, melakukan prosedur analisis akhir. Yang kedua, mengevaluasi asumsi kelangsungan usaha. Yang ketiga, tanggung jawab auditor dengan memperoleh surat representasi manajemen. Yang keempat, mempertimbangkan informasi yang menyertai laporan keuangan dasar. Yang kelima, mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Kondisi ini dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, yang dimana auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan. Kesimpulan audit dan pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor menyimpulkan kejadian menurut pertimbangan auditor, baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Pengungkapan atas sifat yang implikasi ketidakpastian diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Mendapat representasi tertulis dari manajemen. Auditor harus meminta representasi tertulis dari manajemen yang memiliki tanggung jawab yang semestinya atas laporan keuangan dan pengetahuan atas hal-hal yang dianggap penting, seperti yang pertama, representasi tertulis sebagai bukti audit. Yang kedua, manajemen yang diminta untuk memberikan representasi tertulis. Yang ketiga, representasi tertulis tentang manajemen. Yang keempat, representasi tertulis lainnya. Yang kelima, periode yang dicangkup oleh representasi tertulis. Yang keenam, bentuk
representasi tertulis. Yang ketujuh, keraguan atas keandalan representasi tertulis dan representasi tertulis yang diminta tidak diberikan. Mengevaluasi akhir. Yang pertama, bukti yang tepat dan memadai. Yang kedua, bukti pendukung opini auditor. Yang ketiga, pengungkapan laporan keuangan. Yang keempat, review atas dokumentasi audit. Yang kelima, pengkajian ulang independen. Yang keenam, ringkasan evaluasi bukti. Penerbitan laporan audit. Sebagian besar auditor dalam mengaudit menerbitkan laporan standar tanpa pengecualian dengan kata-kata baku. KAP biasanya memiliki bentuk baku laporan audit dan hanya diganti nama klien, judul laporan keuangan, dan tanggalnya. Apabila KAP memutuskan bahwa laporan standar tanpa pengecualian tidak memadai, maka pembahasan lebih lanjut dilakukan antara rekan dalam KAP dan juga klien. KAP memiliki manual laporan audit komprehensif yang membantu mereka dalam memilih kata-kata yang tepat dalam laporan jika diperlukan oleh auditor. Penilaian hasil dan perumusan kesimpulan berdasarkan bukti. Di sini ada bukti audit sesungguhnya, itu per siklus, akun, dan tujuan. Dan prosedur audit, ukuran sampel unsur dipilih. Lanjut ke mengevaluasi hasil per akun dan siklus. Lalu mengestimasi kesalahan penyajian per akun, risiko audit dicapai per akun dan siklus. Selanjutnya mengevaluasi laporan keuangan sebagai keseluruhan, lalu mengestimasi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan sebagai keseluruhan, lalu risiko audit dicapai, dan laporan keuangan sebagai keseluruhan, lalu diterbitkan laporan audit. Komunikasi dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Komunikasi ini diisyaratkan oleh standar audit untuk memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang dalam banyak hal berupa komite audit dan senior manajemen mendapat informasi mengenai temuan dan informasi penting lain, serta rekomendasi dari auditor. Surat ditujukan pada manajemen. Setelah pengauditan selesai, auditor merasa perlu untuk mengirim surat ditunjukkan kepada manajemen yang bertujuan untuk memberi informasi kepada personil klien tentang rekomendasi yang diberikan akuntan publik untuk perbaikan suatu bidang tertentu dalam bisnis klien. Banyak akuntan publik membuat surat ditunjukkan kepada manajemen pada setiap audit yang dilakukannya untuk menunjukkan kepada manajemen bahwa kantor akuntan publik memberi manfaat tambahan kepada entitas yang diauditnya di luar jasa audit untuk meningkatkan hubungan baik dengan manajemen dan menawarkan jasa-jasa lain yang dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik seperti misalnya jasa di bidang perpajakan atau bantuan manajemen lainnya. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kita akan membahas pertanyaan kelompok. Pertanyaan kelompok pertama dari Feral Bramasa. Pertimbangan penting apa yang harus dilakukan auditor dalam menentukan seberapa luas review peristiwa kemudian. Jawabannya adalah pertimbangan utama auditor harus mempertimbangkan dalam menentukan seberapa luas review kejadian setelah harus adalah kekuatan keuangan perusahaan dan stabilitas laba, efektivitas pengendalian internal perusahaan, jumlah dan penting penyesuaian yang dibuat oleh auditor lamanya, waktu antara tanggal neraca dan penyelesaian audit, pentingnya penyesuaian perubahan personil kunci auditor dan dari perusahaan pabrik harus menyadari bahwa PCAOB standar 2 mengharuskan mereka untuk juga menanyakan tentang perubahan dalam pengendalian internal atas laporan keuangan yang terjadi setelah akhir periode fiskal yang secara signifikan dapat mempengaruhi pengendalian internal atas laporan keuangan.
Prosedur audit 2109 biasa dilakukan sebagai bagian dari tinjauan untuk acara selanjutnya adalah cut-off dan penilaian tes saldo berbagai transaksi terkait. Misalnya penjualan cut-off tes, permintaan dan manajemen berkorespondensi dengan pengacara. Ulasan laporan internal disiapkan setelah tanggal neraca. Ulasan pencatatan yang dilakukan setelah tanggal neraca. Periksa risalah rapat Dewan Direksi dan pemegang saham setelah tanggal neraca mendapatkan surat representasi. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dari Rafiska Putri. Sebutkan informasi-informasi apa sajakah yang harus dikomunikasikan auditor dengan pihak yang bertanggung jawab atas kelola. Jawabannya itu informasi yang menyertai laporan keuangan dasar adalah setiap dan semua informasi yang disiapkan bagi pengguna manajemen atau di luar serta dengan laporan keuangan pokok. Contoh termasuk perbandingan laporan rinci mendukung total kontrol dalam laporan dasar, tambahan informasi yang diperlukan oleh SEC, data statistik seperti rasio dan tren, dan komentar khusus tentang perubahan yang telah terjadi dalam laporan keuangan. Auditor dapat memberikan salah satu dari 2 tingkat jaminan untuk informasi yang menyertai laporan keuangan pokok. Auditor dapat mengeluarkan opini positif, menunjukkan tingkat tinggi jaminan, atau disclaimer menunjukkan tidak ada jaminan. Lalu ada pertanyaan dari kelompok 3, yaitu dari Nilam Cahya. Apa yang dimaksud kewajiban kontingensi dan contohnya? Jawabannya yaitu sebuah kewajiban kontingensi merupakan kewajiban potensial di masa depan kepada pihak luar untuk jumlah yang tidak diketahui yang dihasilkan dari kegiatan yang telah terjadi. Contohnya adalah pending litigasi, pajak penghasilan sengketa, produk jaminan, wesel tagih diskon, jaminan kewajiban orang lain, letter of credit. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 4 dari Rizka Rustiana. Jelaskan mengapa seorang auditor tertarik dengan komitmen klien untuk bahan baku dengan harga pasti di masa depan. Jawabannya, karena dalam pencarian komitmen yang tidak diketahui biasanya dilakukan sebagai bagian dari audit pada setiap audit. Sebagai contohnya itu, auditor tertarik dengan komitmen pembelian bahan baku dapat diidentifikasi sebagai bagian dari audit atas setiap akun tersebut. Dan auditor juga harus paham dengan kemungkinan komitmen ketika ia membaca notulen rapat, kontrak-kontrak, dan arsip korespondensi. Auditor akan tertarik pada komitmen masa depan klien untuk membeli bahan baku dengan harga yang tetap, sehingga informasi ini bisa diungkapkan dalam laporan keuangan. Komitmen mungkin menarik bagi investor, seperti yang dibandingkan dengan pergerakan harga di masa depan material. Sebuah komitmen masa depan untuk membeli bahan baku dengan harga tetap dapat mengakibatkan klien membayar lebih atau kurang dari harga pasar pada waktu mendatang. Pertanyaan dari kelompok 5, yaitu dari Nur Afifa. Dalam menyelesaikan pekerjaan lapangan, auditor melakukan prosedur-prosedur audit tertentu guna memperoleh bukti tambahan. Sebutkan prosedur-prosedur tersebut. Jawabannya ialah yang pertama, melakukan review peristiwa kemudian. Yang kedua, membaca notulen rapat. Ketiga, mendapatkan bukti tentang tuntutan hukum, klaim dan keputusan pengadilan. Keempat, mendapatkan surat pernyataan dari klien. Yang kelima, melakukan prosedur analisis. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 6 dari Gunawan Rizky. Penilaian temuan dilakukan auditor dengan tujuan. Jawabannya itu untuk menetapkan jenis pendapat yang akan diberikan, serta menentukan apakah standar auditing telah dipenuhi dalam audit. Lalu ada pertanyaan dari kelompok 8 dari Jihad Sabilah. Jelaskan mengapa analisis atas akun beban hukum merupakan bagian yang penting dalam setiap audit. Jawabannya itu, analisis beban hukum adalah bagian penting dari setiap penugasan audit karena dapat memberikan indikasi kewajiban kontingensi yang mungkin menjadi kewajiban yang sebenarnya di masa depan dan memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan saat ini.
Karena setiap kontingensi tunggal bisa menjadi materi adalah penting untuk memverifikasi semua transaksi hukum, bahkan jika jumlah kecil. Setelah analisis beban hukum selesai, para pengacara kepada siapa pembayaran dilakukan harus dipertimbangkan untuk surat konfirmasi untuk kontingensi atau surat pengacara. Pertanyaan dari kelompok 9 yaitu dari Yulianti Rasita. Contoh kasus misalnya dalam pengauditan atas PT XYZ setelah melalui pembicaraan dengan klien, membahas notulen rapat, dan review arsip korespondensi, auditor dapat mengetahui adanya 4 tuntutan hukum terhadap klien. Bagaimana auditor dapat menentukan materialitas tuntutan hukum tersebut dan pengungkapan yang tepat dalam laporan keuangan? Jawabannya itu, auditor bisa menentukan materialitas tuntutan hukum itu dan pengungkapan yang tepat dalam laporan keuangan. Keterbukaan dalam laporan keuangan akan tergantung pada evaluasi pengacara dari kewajiban kemungkinan terlibat. Jika evaluasi menunjukkan sangat mungkin, jumlah material pengungkapan akan diperlukan dalam bentuk catatan kaki. Dengan asumsi jumlah kerugian material, kemungkinan tidak dapat diestimasi dengan andal. Jika klien menolak untuk membuat pengungkapan yang memadai dari kontingensi pendapat yang memenuhi syarat atau merugikan mungkin diperlukan. Sekian presentasi dan jawaban dari pertanyaan yang telah ditanya oleh dari masing-masing kelompok. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.